Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita, sehat dan kuat dalam iman, serta berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang selalu baik buat kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan segala kebaikan-Mu. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Saudara yang dikasih Tuhan, pada tahun 1748, ketika sedang berlayar di atas kapal Greyhound, John Newton, seorang penjual budak, terjebak dalam sebuah badai yang begitu dahsyat di Samudra Atlantik Utara. Situasi itu hampir membuatnya tewas, dan saat itu dia berseru agar Tuhan mengasihani dan melindunginya. Dia pun selamat, tapi peristiwa itu menjadi titik balik kehidupannya. Dia mulai membaca Alkitab dan mengalami perubahan secara rohani, sehingga ia meninggalkan bisnis perdagangan budak dan dia berjuang menghapuskan perbudakan di Inggris. Keadaan badai di tengah laut menjadi momen yang berbicara kepadanya secara pribadi dan mengubahkannya. Tuhan masih berbicara kepada kita, saudara, sampai saat ini. Tuhan bisa berbicara dalam hati kita, secara audible, di telinga kita, atau melalui Alkitab, firman Tuhan yang kita baca, melalui keadaan, dan melalui berbagai hal. Dalam 2 Petrus 2 ayat 16 ini kita perhatikan, tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Nabi seharusnya punya telinga yang peka terhadap suara Tuhan, tapi karena Bileam sudah menjadi bebal hatinya, disebabkan oleh tergiur dengan tawaran harta dari Raja Balak, dia menjadi tidak peka lagi. Dia tidak sensitif lagi terhadap suara Tuhan. Sebenarnya bukan dia tidak tahu, saudara. Bileam sebenarnya tahu dan mendengar suara Tuhan, tapi dia mengabaikannya. Dan akibat dari pengabaian itu, maka Tuhan memakai keledai Bileam untuk berbicara kepadanya, memperingatkannya akan dosa dan kebebalan hatinya. Masalah utama dari Bileam bukanlah kurangnya kepekaan, tapi kurangnya ketaatan. Tuhan sudah berulang kali berfirman kepadanya, tapi hati Bileam selalu menolak dan memberontak pada suara Tuhan. Di saat hati kita dipenuhi dengan ambisi pribadi, keinginan-keinginan yang tidak benar, maka suara Tuhan seringkali kita akan abaikan. Dan seringkali juga suara Tuhan menjadi sulit untuk kita dengar, sebab hati nurani kita menjadi tumpul dan telinga rohani kita menjadi tuli. Dalam keadaan yang seperti ini, saudara, Tuhan seringkali berbicara dengan cara-cara yang unik, yang aneh, bahkan di luar dari logika kita manusia. Bileam ditegur melalui keledainya yang berbicara kepadanya. Bersyukur Bileam masih ditegur oleh Tuhan melalui keledainya. Kalau tidak, Bileam pasti sudah mati. Ada sebuah ironi terjadi di sini dalam kisah Bileam, yaitu bahwa sang nabi yang seharusnya bisa melihat hal-hal yang spiritual justru menjadi buta dan tuli secara rohani. Malah keledainya yang mendapatkan penglihatan
untuk melihat malaikat Tuhan dan diberikan suara untuk menyatakan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menutup telinga dan mata terhadap suara dan kebenaran Tuhan, Tuhan sanggup memakai hal-hal yang aneh, tidak masuk akal, yang absurd, untuk menegur dan membimbing kita untuk kembali kepada kebenaran. Tuhan selalu berbicara kepada saudara dan saya. Cuma masalahnya kita seringkali menutup telinga dan mata kita. Bersyukurlah kalau Tuhan masih berbicara kepada kita lewat situasi keadaan yang terjadi. Ambillah sikap yang benar untuk kembali hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan, tapi pilihlah untuk hidup dalam anugerah-Nya, sehingga kehidupan kita selalu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menegur setiap kami, yang seringkali tidak dengar-dengaran, yang tidak membiarkan hati kami meresponi dengan tepat suara firman Tuhan. Ampuni kami yang seringkali bebal, memberontak terhadap firman-Mu, dan lari dari panggilan Tuhan. Kami sadari Tuhan masih berbicara sampai saat ini, lewat situasi yang ada, lewat berbagai hal di sekitar kami, lewat hal-hal yang di luar logika kami. Mampukan kami Tuhan untuk taat dan meresponi akan suara firman Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kembali kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Berkati bangsa kami Indonesia, dan juga berkati semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah rahmat kasih karunia-Mu, agar setiap orang mengalami anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, dan kuduskan serta sempurnakan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.